Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi kita hari ini akan bersenang-senang bersama sambil menunggu jam berbuka puasa. Kita syuting sore hari sekarang, di sore hari yang cukup agak mendung-mendung nih, enak banget buat kita ngobrol. Teman ngobrol saya hari ini yang kemarin masih belum puas ngobrol, jadi saya undang lagi sekarang. Halo Mbak Jelita. Hai, selamat sore. Oke, udah Jangan siap ya? bosan-bosan denganku. Oke, sip. Dan biar nggak kalah serunya lagi, biar nggak basi juga kita cuma berdua gitu ya. Saya mau undang dokter kita, Dokter Cut. Action. Halo dokter. Mbak, salam kenal. Jadi dok, hari ini kita akan bicara tentang dia. Bukan dia yang mana-mana, dia yang betes. Diabetes. Aduh. Kita bahas diabetes, Mbak, nih hari. Nah, jadi sebelum kita bahas, kayaknya seru untuk kuis dulu nggak sih? Kayak, ya, apa ya, kita buat mitos fakta kali ya? Sekadar Boleh. Wah, boleh. Ya. Oke, kita coba. Mitos atau fakta, diabetes itu bukan masalah besar. Mitos atau fakta? Mitos. Mas Rian, benar atau salah atau benar? Bukan masalah besar, salah. Ya iya sih, sebenarnya diabetes itu masalah yang besar karena sekarang ini ya orang di Indonesia itu terhitung sampai tahun 2018 itu udah ada 10 juta lebih yang menderita diabetes. Dan perkiraannya nih dari WHO itu 2030 akan ada 21 juta orang lebih Indonesia yang bakal menderita diabetes. Kayak gitu. Jadi diabetes ini bukan masalah yang kecil lagi, ini udah masalah yang besar karena nggak murni cuman gara-gara orang diabetes, tapi biasa diabetes kan ada ikutannya tuh, ada yang dengan hipertensi, ada yang dengan penyakit jantung dan lain sebagainya. Terus next ya, mitos atau fakta diabetes diturunkan menyilang dari ibu ke anak atau dari ayah ke anak perempuannya? Mitos atau fakta? Dari ibu ke anak laki-laki, dari ayah ke anak perempuan, nah kayak gitu, maksudnya menyilang kayak gitu. Mitos. Oke ya. Mitos. Fakta. Oh iya? Intinya keturunan. Salah satu orang tua kita menderita diabetes, kita beresiko sekitar 30% sampai 60% untuk kena diabetes. Karena kan balik lagi tadi tuh genetik salah satunya. Kalau ibu kita yang diabetes, kita tertular bisa-bisa. Ayah yang diabetes, kita tertular bisa-bisa. Jadi salah satu ataupun keduanya, kalau makin dua-duanya diabetes nih, ya, makin kuat. Bukan makin kuat, makin besar resiko kita untuk kena diabetes juga kayak gitu. Oke ya, next ya. Mitos atau fakta, penyandang diabetes itu nggak bisa donor darah? Mitos atau fakta? Fakta deh, nanti darahnya kemana-mana. Oke, jawab ya. Sebenarnya sih boleh, selama kadar gula darahnya itu terkontrol atau terkendali. Kayak gitu. Dengan syarat ya dok? Iya. Pada saat diambil, kadar gula darahnya dalam kondisi yang terkendali. Jadi kalau orang diabetes, kalau dia di atas 500 gulanya itu kan tinggi banget tuh ya, nggak boleh donor lah. Iya. Kalau misalnya dia istilahnya, kan nggak semua orang diabetes itu tinggi kadar gulanya. Ada yang dia memang diabetes, tapi kadar gulanya misalnya 300 ke bawah atau 250 ke bawah. Selama memang stabil di situ sebenarnya boleh kayak gitu. Tapi lihat juga ya syarat-syarat donor kan banyak ya. Usia, berat badan, HB-nya berapa, kayak gitu kan, itu juga salah satu pertimbangan gitu. Nah, jadi orang dengan diabetes itu biasanya nih banyak banget. Pertama, kita lihat dulu dia gejalanya. Ada 3 poli, ya, bukan poliklinik ya. Jadi ada poliuri, terus polidipsi, polifagi. Jadi maksudnya banyak pipis, poliuri itu banyak ke kamar mandi, buang air kecil sering, terus yang dipsi maksudnya sering haus, yang ketiga banyak makan kayak gitu. Nah itu terus kalau misalnya
itu gejala klasik kalau kita bilangnya. Dok, Mm-mm. kalau puasa orang diabetes tuh sebelum masuk pas sahur tuh dia harus tes gula darahnya gitu atau nggak usah? Sebenarnya kalau orang dengan diabetes, cek pas sahur dan setelah berbuka untuk mengontrol gula darahnya. Jangan-jangan sahur drop banget pas buka puasa yang kayak cerita Mas Rian tadi tuh, gara-gara manis dan segala macam tiba-tiba heboh banget. Jadi maksudnya tinggi banget kadar gulanya kan. Boleh dicek dulu. Sambilan itu juga kalau kita udah cek tuh pas sahur, kita juga bisa untuk nentuin kita nih bisa olahraga atau enggak kayak gitu. Karena kalau tinggi banget juga nggak disarankan kan olahraga kayak gitu. Mitos atau fakta, perempuan dengan diabetes itu nggak boleh hamil. Sebaiknya nggak usah hamil, bukan nggak boleh. Sebaiknya tidak hamil. Ya, fakta. Nggak, maksudnya kenapa fakta? Kenapa perempuan dengan diabetes disarankan tidak hamil? Berarti setuju dong gitu ya? Ya, iya setuju. Karena akan lebih punya resiko dalam proses kehamilannya juga gitu. Orang dengan penderita diabetes itu boleh hamil, tapi dengan syarat, ada syaratnya, dengan gula darahnya terkontrol kayak gitu. Jadi ketika gula darahnya sudah terkontrol, maksudnya terkontrol itu kan bukan berarti harus rendah atau bahkan normal, enggak. Dia stabil lah gitu, enggak yang langsung drastis 500, 300, 400 kayak gitu, enggak. Jadi kalau dia udah stabil, bisa lah hamil. Oke, next ya, pertanyaan selanjutnya. Orang diabetes itu boleh makan gandum, tapi nggak boleh makan nasi. Jadi karbo itu ada dua kan, ada yang kompleks, ada yang sederhana. Nah, jadi sama aja. Jadi kalau dia mau makan gandum atau dia mau makan nasi sama aja, tapi tetap jumlahnya. Jadi kalau orang diabetes itu kita masuk ke diet ya, dietnya itu 3J. Jadi jumlah, jenis, sama satu lagi ya, kadarnya gitu. Jadi kalau misalnya jumlahnya ya harus diperhatikan, lebih banyak serat sama buah kayak gitu, karbonya nggak boleh terlalu banyak. Misalnya nih udah makan nasi setengah piring, terus sayurnya sayur sop tapi pakai kentang, sama aja kan dua-duanya karbohidrat, nggak boleh. Tentang indeks glikemik, nah kalau mau jadi ada indeks glikemik tinggi, rendah, sedang, biasanya yang bisa buat orang diabetes itu yang kategori sedang sampai rendah. Kalau yang tinggi itu kalau bisa sih dihindari atau dibatasin kayak gitu. Nah yang terakhir ternyata J-nya itu jadwal. Jadwal makan. Jadi kalau bulan puasa sebenarnya udah nggak masalah lagi jadwal makan. Karena sudah terjadwal kan. Iya benar kayak gitu. Lanjut lagi ya pertanyaannya ya. Mitos atau fakta diabetes itu bisa dicegah dengan makan buah yang banyak? Saya bilang boleh. Benar. Benar. Fakta berarti ya? Fakta berarti ya. Ya Mbak Jelina apaan? Aku mitos. Mitos. Kenapa? Soalnya kan buah juga banyak kandungan gulanya. Jadi nggak cuman gula. Jadi nggak cuman buah gitu solusi makan banyak. Oke. Jadi kalau misal benar, jadi kan di buah itu kan ada fruktosa, senyawa gula juga selain glukosa yang adanya di karbohidrat. Jadi memang nggak semua buah itu bisa dikonsumsi sama orang dengan diabetes. Nah, karena kan juga tetap mengandung gula kan, benar kata Mbak Jelita tadi. Dan juga mungkin infonya bisa dicari coba indeks glikemik itu tadi tinggi, karena nanti bakal ada dijelasin yang mana yang tinggi, mana yang nggak boleh, mana yang sedang masih boleh, mana yang rendah yang memang boleh rutin dikonsumsi kayak gitu. Nah terakhir ya, mitos atau fakta olahraga udah pasti nurunin berat badan? Mitos. Iya, karena nggak semua olahraga itu kan murni nurunin berat badan kan. Ada yang memang membentuk massa otot, ada yang memang untuk untuk ngebantu menurunkan. Tapi bukan nurunin berat badan sih sebenarnya, ngancurin lemak kali ya. Lebih kayak gitu bahasanya. Karena kan kadang juga kita udah olahraga, beratnya masih sama, tapi ya setelah dilihat ternyata bukan kadar lemaknya, tapi massa ototnya yang nambah, kayak gitu. Jadi berat badannya kok nggak turun gitu kan, padahal massa lemaknya itu udah turun banget, kayak gitu. Jadi olahraga itu
bukan pasti nurunin berat badan, enggak. Ada lagi kah yang mau ditanya? Lah gantian nih sekarang ya. Gantian. Menarik banget sih dok tentang diabetes ini. Kalau tadi kita bilang juga bahwa ini kan sebenarnya ibunya dari semua penyakit gitu ya, dan orang ini harus sangat bisa, kita sebagai orang Indonesia, orang Wika harus sangat mengontrol hal ini. Karena apa? Saya mikirnya gini, diabetes ini penyakit kan yang nanti dirasanya nanti pada saat mungkin masa-masa di akhirnya gitu, karena dia ikut terus, dan rata-rata kalau kita udah pensiun baru kita mengalami ini kan, nanti kan apa ya kita nggak mau nyusahin anak cucu kita juga gitu. Jadi kalau memang kita care sama diri kita dari sekarang dan juga masa depan anak cucu kita gitu, jadi memang pola kita mengkonsumsi gula dan juga segala macam yang tadi diajarin itu memang kita harus sadari dari sekarang kalau menurut saya gitu. Itu take out saya tentang ngobrol-ngobrol kita mengenai diabetes maksudnya gitu. Kalau dari Jelita apa Jel yang didapat Jel? Kalau aku harus konsumsi makanan yang tepat sih pastinya. Habis itu pola hidup. Terus habis itu olahraganya sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan, pokoknya biar selalu sehat. Udah itu aja. Oke, dok boleh nggak kalau kita sambung di waktu lain buat kita nanti ngobrolin lagi tentang penyakit-penyakit lain. Hopefully dengan banyak orang Wika yang dengerin, kita juga lebih care sama diri kita lebih kontrol apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kita bisa hidup sehat sama-sama lebih lama bareng-bareng gitu kalau dari saya. Amin. Thank you banget dok. Thank you banget dok atas sharingnya hari ini. Dan semoga kita benar-benar bisa menjaga kesehatan kita, menyelesaikan puasa kita dengan baik, dan mendapatkan amal yang sebaik-baiknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.